Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini orang sedang dibimbangkan oleh mana yang pasti benar. Ya. Karena setiap hari itu berita yang muncul di medsos yang kita terpaksa membacanya karena diupload itu menimbulkan kebingungan, ketidakpastian. Ya. Jadi ada yang memproduksi kebohongan, berita palsu, hoax, tetapi karena diupload bertubi-tubi dan disupport oleh kelompok hoax itu sendiri, akhirnya seolah-olah menjadi sesuatu yang fakta karena ramai. Ya, jadi orang sekarang itu kan membenarkan sesuatu bukan karena benar, tetapi karena banyak, karena ramai. Jadi bukan karena memang dia benar adanya, memang berita yang faktual, tetapi itu karena hanya dibuat-buat dan disupport, entah itu karena orang yang dibayar atau karena ada robot-robot yang juga dimainkan di situ. Sehingga kemudian orang jadi bingung mana yang benar, mana yang tidak benar. Ada yang kebohongan dibenarkan, sebaliknya sesuatu yang faktual lalu diserang habis-habisan, berbahaya akibatnya. Artinya apa? Jadi kebohongan bisa menjadi kebenaran dan kebenaran justru bisa dinilai sebagai kebohongan. Itu berbahaya itu. Nah, di tengah-tengah situasi yang ketidakpastian itu ada sesuatu yang harus kita pastikan benarnya. Apa itu? Ya Al-Quranul Karim. Ini jangan sampai kemudian situasi ini berimbas kepada penilaian kita, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Al-Quranul Karim. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita coba lihat satu ayat dalam surah Adz-Dzariyat. Adz-Dzariyat itu ayat 56. Tadi sudah dibacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Bapak Ibu ini ayat di situ ada peniadaan wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian ini tolong dicermati ini. Jadi misi utama kita itu tidaklah akan diciptakan kecuali illa liya'budun. Kecuali menyembah. Ya'budun itu jin dan manusia itu untuk menyembah. Ya'budun, mereka semua jin dan manusia itu menyembah. Ya, mengabdi. Nah, jadi tolong ingat, misi utama kehadiran kita, diciptakannya kita di muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam tujuan utama yaitu pengabdian. Jadi kalau di kampus itu ada lembaga pengabdian masyarakat, itu bukan tujuan utama itu. Jadi tujuan utama kita apa? Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat loh. Jadi ini ayat wawu itu menunjukkan wawu di sini wawu ataf ya. Jadi karena melanjutkan ayat 55 sebelumnya. Fadzakir wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin. Monggo kalian saling mengingat-ingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra, karena pengetan dalam bahasa Jawa pengetan ya.
Fa inna dzikra tanfa'u, akan bermanfaat lil mukminin, bagi orang-orang yang percaya dengan peringatan itu. Jadi kritik itu sebetulnya peringatan. Gitu loh. Wadzakir, dan Allah memang memerintahkan, ayo ingatkan. Ingatkan bentuknya bisa dengan tulisan, bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Yang lagi rame sekarang ini revolusi akhlak. itu kan wadzakir, memberikan peringatan. Ya cuman karena tidak percaya dengan Quran lalu meresponnya menganggap ini sebagai ancaman. Gitu loh. Padahal kan tidak. Justru misi kehadiran Rasulullah di muka bumi ini sebagai nabi terakhir justru mendandani, ya, memperbaiki akhlak itu sendiri. Jadi akhlak itu apa? Ya perbuatan-perbuatan manusia yang dilakukan secara refleks harian. Oh, kalau setiap hari bohong, itu kan harus direkonstruksi gitu loh. Masa mau dibiarkan? Karena tidak ada satu ayat, bahkan di dalam surah Al-Mursalat itu banyak sekali, beberapa kali Allah mengatakan fawailul yauma idzil lil mukadzibin. Nah, gitu loh. Ya, banyak, coba dibuka dalam surah Al-Mursalat tuh. Fawailul yauma idzil wailu yauma idzil lil mukadzibin. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Neraka wail lah bagi orang yang berdusta, membohong, menipu. Berarti kan itu sesuatu yang tidak boleh dibiarkan, sehingga harus dikritik, harus diluruskan. Wadzakir, ingatkan bahwa itu tidak boleh. Nah caranya memang ada yang lembut, ada yang smooth, ya, ada yang sopan, ada yang santun, ada yang berteriak-teriak. Itu pilihan metode. Jadi itu ada di dalam hadis, wa idza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi. Nah itu kan pilihan. Artinya tidak ada yang salah di situ, pilihan itu. Ya. Nah baik Bapak Ibu. Jadi melanjutkan. Apa salah satunya peringatan yang harus kita ingatkan kepada orang lain? Dan jadi wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqatul jinna. Ingatkan ini, wa ma, dan tidaklah, ma itu manafi ya. Tidak ada yang lain. Ya. Tidak ada, semuanya ditiadakan. Wa ma. Apalagi tambah dengan fi'il madhi, khalaqtu, aku telah ciptakan, itu enggak ada sama sekali tujuan utamanya kecuali apa? Nah, gitu loh. Wama. Jadi intinya apa? Pengabdian. Dan lalu ingat, illa liya'budun, pengabdian kepada siapa? Pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah misi utama kita ya, dan itu misi yang harus selalu diingat oleh kita. Jadi tidak ada, Allah nggak akan jadi ciptakan kita kalau memang kita tidak mau mengabdi kepadanya. Nah ini yang harus diingat itu. Iya. Nah sekarang persoalannya adalah apa itu pengabdian? Apa itu? Orang melalui menyebutnya untuk beribadah. Oke lah, ibadah itu sudah menjadi bahasa Indonesia juga. Jadi pengabdian itu adalah upaya, bentuk perbuatan yang all out, totalitas, sungguh-sungguh untuk melakukan, mengamini, menjalankan apa yang menjadi perintah dari yang memerintah. Itu pengabdian itu begitu. Jadi upaya untuk sungguh-sungguh menjalankan apa yang menjadi maunya. Mengabdi itu begitu. Kalau ada orang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan dawuh majikannya, itu bukan mengabdi namanya. Ya. Itu bisa oposisi namanya. Gitu. Jadi pengabdian itu apa? Menjalankan, mengikuti, memenuhi apa yang menjadi perintah dari sesuatu yang dipatuhi. Itu mengabdi. Nah dalam hal ini kan otomatis yang menjadi majikan, katakanlah seperti itu, atau yang kita abdi itu adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahasa Al-Quran surah Ad-Dariyat ayat 56 itu bisa diterjemah bebaskan begini, kita itu tidak akan diciptakan kecuali untuk memenuhi dawuh Gusti Allah, itu aja. Dawuhnya ada di Quran dan hadis, tidak ada di tempat lain. Oke ya, itu pengabdian. Jadi sekarang sudahkah tingkah laku kita, perbuatan kita itu sesuai dengan dawuhnya Gusti Allah? Kalau iya, berarti kita sudah mengabdi. Jadi
pastikan apa yang kita lakukan itu ada semuanya referensinya di dalam Quran dan hadis. Udah itu saja. Ya. Nah, itu pengabdian itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Sekarang pertanyaannya adalah kita yang ada di masjid ini itu sudah mengabdi itu. Ya. Betul ya, Bu ya? Kita sholat, kita puasa, atau kita bersedekah. Itu semua adalah pengabdian. Karena ada dalilnya. Ya, dalil dalam Al-Quran untuk berbagi, bersedekah, berinfak. Dan ada dalil untuk melakukan sholat, puasa, dan seterusnya. Cuman masalahnya adalah, betulkah pengabdian kita ini pengabdian yang diharapkan oleh ayat tadi? Ini masalahnya. Kalau kita yang hadir di sini sih tidak ada masalah, sudah mengabdi ini, sudah beribadah ini kepada Allah. Ya. Tetapi apakah pengabdian kita ini betul-betul pengabdian yang ideal, katakanlah seperti itu. Nah, ini masalahnya, kita mau bahas sekarang ini. Jadi di dalam hadis Arba'in ya, Nawawiyah itu dijelaskan ada 3 tipologi peribadatan atau pengabdian seorang muslim itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, peribadatan, jadi intinya dari awal tadi kita sudah sepakat bahwa Quran menginformasikan kebenaran yang tidak ada keraguan. Salah satu ayatnya adalah Ad-Dariyat 56, bahwa misi kehadiran kita di muka bumi adalah beribadah, menghamba. Menghamba itu mengikuti perintah Tuhan, baik yang bentuknya vertikal ke atas maupun horizontal sesama manusia. Baik yang sifatnya mahdoh utama maupun yang ghairu mahdoh. Baik yang sifatnya jasmani maupun yang rohani. Baik yang besar-besar maupun yang kecil-kecil. Ya, nah itu misi kita. Tidak ada yang lain. Maka pastikan apa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan keinginan Allah. Nah, di dalam peribadatan ini pun ada grade-nya, ada klasifikasinya, ada kelasnya. Ya, ada dari kelas budak, ada kelas pedagang, dan ada kelas merdeka. Nah, cita-cita kita, ideal kita, target kita adalah masuk ke dalam kelompok ibadah yang merdeka. Cirinya apa? Ada 3. 1, beribadahlah karena rasa malu pada Allah. Yang kedua, beribadahlah karena untuk menunjukkan bahwa kita memang hamba Allah. Harus ada bukti konkret bahwa kita itu hamba Allah dengan mengikuti. Yang ketiga apa? Tunjukkan ibadah itu sebagai bentuk syukur. Ya. Alhamdulillah keluarga sehat-sehat, masih utuh. Ya. Jadi nggak usah sowan Gusti Allah tuh gawa gula teh ora ono tenggone. Ya. Aku harap sowan Gusti Allah, terima kasih. Harap munggah ning aros ora ono. Ya, udah rajin saja ibadah, itulah bentuk terima kasih kita kepada Allah. Habis sholat, apalagi ya, setidak-tidaknya dengan berdiam diri tidak membuat berita palsu, kul khairan aw liyasmut, itu juga ibadah itu. Daripada satu statement membuat orang ribut, gaduh se-Indonesia, yang seseng-seng, nah kan kacau tuh. Ya kan? Jadi lebih baik diam daripada membuat statement-statement yang kemudian membuat gaduh. Ya, gara-gara bilang kecil akhirnya ribut kan. Wah, masanya sedikit, yang hadir jutaan, kan kacau jadinya. Buat diam aja gitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan ini sudah ya rasa-rasanya masih di level hamba dan pedagang. Harus jujur kita katakan itu. Lebih baik kita sadar daripada nggak sadar gitu. Ya, selama ini kita rajin sholat, takut dibakar neraka, takut menderita di alam barzah, ya. Atau setidak-tidaknya kita justru menggadaikan ibadah itu untuk mendapatkan hal yang remeh-temeh. Ya. Puasa hanya untuk bisa lulus ujian, kecil sekali. Udah lulus tuh ngopo? Halo? Sudah lulus terus apa? Selesai. Karena yang diminta selesai. Padahal hidup kita kan seperti kita bicarakan dulu masih ada 4 alam lagi, 4 etape lagi tuh. Alam barzah, alam kebangkitan, ada alam penghitungan dan alam penempatan. Nah, kalau kita sudah dapat ibadah karena mau tujuannya satu itu sudah selesai.
Lalu untuk barzah, apa yang mau kita agunkan kepada Allah? Nggak ada. Karena sudah dibayar tunai di dunia. Sesuai dengan permintaan loh, sesuai dengan proposalnya itu loh. Ya Allah, saya puasa Senin Kemis nih ya supaya ya mantu saya tidak membatalkan. Udah dibayar, selesai ijab kabul, rampung. Nah, tapi coba kalau kita tadi ibadahnya karena malu, karena membuktikan penghambaan kepada Allah dan karena tanda syukur. Sekali lagi Allah itu Maha tahu. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah itu enggak mantuk apalagi tidur. Kalau ngantuk kan lupa dia. Apalagi tidur. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah yang kemudian yang selama ini disebut-sebut dengan ibadah yang ikhlas, ikhlas, ikhlas itu ya begitu. Tanpa pamrih itu tanpa pamrih surga, tanpa pamrih takut neraka gitu loh. Ya semata-mata hanya menunjukkan tanda syukur, tanda bukti. KTA, kartu tanda anggota hamba Allah itu apa? Ibadah gitu aja. Ya. Tidak ada hamba tanpa pembuktian, kira-kira begitu. Sudah, sampun nggih? Saya kira itu, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan, kalau dirasa cukup kita akhiri. Ya. Suruh jam? Sudah masuk? Sudah? Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi intinya begini, kesimpulannya, mari kita berikhtiar. Setiap masuk masjid, pastikan ini tanda syukurku loh ya Allah. Setiap masuk masjid, saya ingin membuktikan saya hamba Allah. Kalau saya hamba setan, saya di depan hamba rukmo, kira-kira begitu. Lalu apalagi saya kesini itu malu ya Allah. Ke masjid itu paling cuma setengah jam, sementara 23,5 jam yang lain kemana? Nah, kira-kira gitu aja. Baik, sampun nggih. Hadanallah ila thoriqil mustaqim. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.